Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang saya hormati, Bapak Robi Fauzi, SNM, selaku dosen pengampu mata kuliah Customer Relationship Management. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Data Pelanggan pada Usaha Kopi Janji Jiwa dan Diseruput. Nah, sebelum memulai ke presentasinya, izinkan saya, Salsa Regita Ramadan, selaku moderator dari kelompok 3, untuk memperkenalkan kelompok saya yang lainnya. Yang pertama ada Cindy Dewi Aprilia, lalu yang kedua ada Desi Septia Zahra, ketiga ada Dodi Setiawan, keempat ada Faris Albania, kelima ada Ibnu Hiban Faras, dan yang terakhir ada Krisna Agung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mulai mempresentasikan materi kami. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Krisna Agung. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data yang telah kami kumpulkan yang menunjukkan bahwa kedua merek kopi ini memiliki penggemar yang kuat di kalangan generasi muda. Dan mari kita lihat data pembelian berdasarkan kelompok usia. Kelompok 1 yaitu usia 15-20 tahun. Kelompok usia ini memegang andil terbesar dalam pembelian kopi Janji Jiwa dan Diseruput dengan persentase sebesar 51,9%. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda sangat antusias dalam mencoba dan mendukung merek-merek lokal seperti kopi Janji Jiwa dan Diseruput. Yang kedua yaitu kelompok usia 21-25 tahun, di mana kelompok usia ini menyumbang persentase sebesar 46,4% dalam pembelian kopi Janji Jiwa dan Diseruput. Ini menunjukkan bahwa baik Janji Jiwa maupun Diseruput telah berhasil menjangkau dan menjadi pilihan favorit di kalangan anak muda dan mereka yang berada di awal usia muda. Popularitas mereka di kalangan kelompok usia ini menunjukkan bahwa merek-merek ini berhasil menciptakan citra yang modern, relevan, dan menggugah minat pelanggan potensial. Yang ketiga yaitu kelompok usia 25-30 tahun. Meskipun persentase pembelian dari kelompok usia ini terlihat lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, tetapi kami melihat bahwa adanya potensi kopi Janji Jiwa dan Diseruput juga mulai menarik perhatian di kalangan dewasa dan yang lebih tua. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk memperluas pangsa pasar menjangkau kelompok usia ini lebih lanjut. Dan melalui data ini, kita dapat melihat kopi Janji Jiwa dan Diseruput telah berhasil mengakomodasi kebutuhan pasar dengan baik, terutama di kalangan generasi muda. Merek-merek ini memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan, serta berhasil menciptakan hubungan emosional dan dengan konsumen potensialnya. Baik, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan data presentasi perbandingan perempuan dan laki-laki, yang dimana dalam presentasi ini, saya akan membagikan beberapa data yang menarik mengenai perbandingan pembelian dua merek kopi, yaitu kopi Janji Jiwa dan Diseruput, yang dimana pertama dengan pelanggan lelaki, yaitu data yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa pelanggan laki-laki memberikan kontribusi sebesar 38,9% dalam pembelian kopi Janji Jiwa dan Diseruput. Meskipun persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan pelanggan perempuan, namun tetap menunjukkan bahwa adanya minat dan dukungan yang signifikan dari kalangan pria, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa kedua merek kopi ini berhasil menarik perhatian dan menciptakan pangsa pasar di antara konsumen laki-laki. Yang kedua yaitu pelanggan perempuan, yang dimana pembelian kopi Janji Jiwa dan Diseruput, pelanggan perempuan menyumbang persentase sebesar 61,1%.
Data ini menunjukkan bahwa merek-merek ini berhasil menarik perhatian dan menciptakan hubungan yang kuat dengan kalangan wanita. Keberhasilan ini mungkin disebabkan oleh strategi pemasaran yang berhasil menargetkan frekuensi dan minat perempuan dalam hal citra rasa, kemasan, dan pengalaman konsumsi. Lalu, selain itu, kita bisa melihat secara keseluruhan, baik kelompok usia maupun jenis kelamin, kopi Janji Jiwa dan The Seruput telah berhasil menciptakan pangsa pasar yang kuat di kalangan generasi muda dan wanita. Hal ini menunjukkan keberhasilan merek-merek ini dalam akomodasi kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial. Terima kasih kepada Krisna Agung yang sudah menyampaikan materi pertama. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hiban Faras. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk slide berikutnya kita akan membahas tentang status pelanggan dengan skor 75,9% oleh mahasiswa dan 24,1% oleh karyawan. Maka dapat disimpulkan, mayoritas yang mengisi data tersebut adalah mahasiswa. Untuk mensiasati hal tersebut, kedua produk mempunyai daya tarik masing-masing yang menyebabkan adanya ketertarikan untuk membeli, yang dimana rata-rata pembelinya adalah mahasiswa. Di sini sebaiknya untuk para pembisnis, khususnya Janji Jiwa dan The Seruput, harus lebih berkreasi dan berkembang, menambah inovasi, mengikuti tren pasar untuk lebih memikat pelanggan selain mahasiswa. Cukup sekian. Terima kasih kepada Ibu Hiban Faras yang sudah menyampaikan materinya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faris Albania. Kepadanya saya persilakan. Pendapatan pelanggan. Berikut diagram lingkaran pendapatan pelanggan kopi Janji Jiwa dan The Seruput. Yang pertama, pendapatan pelanggan 500.000 sampai 1 juta, yakni sebesar 53,2%. Yang kedua, pendapatan pelanggan 1 juta sampai 2 juta, yaitu sebesar 16,9%. Yang terakhir, lebih dari 3 juta, yaitu sebesar 29,9%. Dapat disimpulkan dari data tersebut, artinya persentase terbesar pelanggan di Seruput dan Janji Jiwa adalah masyarakat dengan kelas sosial masyarakat menengah ke bawah. Nah, terima kasih kepada Faris Albania yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dodi Setiawan. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Dodi Setiawan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sikap konsumen itu terhadap produk The Seruput dalam merekomendasikan produk The Seruput. Nah, berdasarkan hasil survei yang kami peroleh, bahwasanya sebesar 48,1% dinyatakan sikap konsumen ini baik dalam merekomendasikan produk The Seruput. Sedangkan 42,6% dinyatakan sikap konsumen ini cukup baik untuk merekomendasikan produk The Seruput kepada orang lain. Nah, selain di samping itu 9,3% sikap konsumen ini dinyatakan sangat baik dalam merekomendasikan produk The Seruput. Maka dapat disimpulkan dari respon yang kami peroleh, para pelanggan cenderung akan merekomendasikan produk The Seruput kepada orang lain, baik itu keluarganya, baik itu kerabatnya, baik itu temannya, atau lingkungan di sekitarnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke yang lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dodi Setiawan yang sudah menyampaikan materinya.
Lalu materi berikutnya akan disampaikan oleh Cindy Dwi Aprilia. Kepadanya saya persilahkan. Sikap konsumen terhadap produk janji jiwa dalam merekomendasikan produk. Di sini ada 3. Yang pertama baik, cukup baik, dan sangat baik. Baik ada 42,6%, cukup baik ada 35,2%, dan yang sangat baik ada 16,7%. Dari hasil semuanya disimpulkan bahwa dari respon para pelanggan, mereka akan merekomendasikan produk janji jiwa kepada orang lain. Terima kasih kepada Cindy Dwi Aprilia yang sudah menyampaikan materinya. Lalu untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Desi Septia Azara. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan hasil frekuensi pembelian. Dari Desruput, rata-rata pelanggan melakukan pembelian dengan frekuensi hampir 1 kali dalam 2-3 hari. Sedangkan yang janji jiwa, rata-rata pelanggan melakukan pembelian dengan frekuensi hampir 1 kali dalam 5-6 hari. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Desi Septia Azara yang sudah menyampaikan materi terakhir. Nah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis data pelanggan pada usaha Kopi Janji Jiwa dan Desruput. Kesimpulannya, baik Desruput maupun Kopi Janji Jiwa sama-sama menggunakan media sosial seperti Instagram untuk memberikan informasi produk dan event kepada pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi yang kami lakukan. Sekian dari saya selaku moderator dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.